Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Julianti, saya dari kelas B4 2017 malam. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan tentang manajemen sumber daya manusia dan tantangan-tantangannya. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif sehingga tercapai tujuan bersama, perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Tantangan-tantangan dari manajemen sumber daya manusia diantaranya, yang pertama ada tantangan eksternal atau lingkungan, yaitu kekuatan-kekuatan dari luar yang mempengaruhi kegiatan bisnis atau perusahaan yang berpengaruh pula pada kegiatan manajemen sumber daya manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di antaranya, yang pertama, ekonomi. Sejalan berjalannya waktu, sektor ekonomi akan terus berkembang. Perkembangan-perkembangan ini selanjutnya memberikan tekanan pada peningkatan upah, penawaran benefits yang lebih baik, dan perbaikan kondisi kerja. Lalu teknologi. Kecanggihan teknologi telah berdampak secara bisnis, yaitu semakin produktif, efisien, dan efektif dalam pengelolaan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan bersaing di era globalisasi. Tantangan teknologi tidak hanya sekedar menyangkut pembiayaan, karena bagi manajemen sumber daya manusia, hubungan terkait pada keharusan menyediakan tenaga kerja yang terampil mempergunakannya, baik dari luar maupun pengembangan tenaga kerja di dalam organisasi. Kemudian sektor publik. Perusahaan harus mampu dan harus selektif dalam menyeleksi SDM yang akan direkrut. Perusahaan terlebih dahulu menentukan mutu karyawan yang diinginkan sesuai dengan persyaratan jabatan dan jumlah tenaga kerja yang akan direkrut. Yang kedua ada tantangan internal atau keorganisasian. Tantangan internal muncul karena adanya sumber daya manusia yang mengejar pertimbangan, dan diantaranya adalah yang pertama, pemilik. Pemilik menanamkan modal bagi perusahaan dengan harapan modal yang ditanam secara berkelanjutan akan memberikan keuntungan yang layak bagi perusahaan. Yang kedua, pemerintah. Fungsi pemerintah adalah pembuat kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Pemerintah juga berhak mengatur jam kerja, memantau apakah karyawan diperlakukan dengan layak oleh perusahaan, dan mendapatkan upah yang layak. Selanjutnya, manajemen. Di dalam manajemen suatu perusahaan, terdapat supervisor. Supervisor yang bagus akan selalu membimbing bawahannya. Selanjutnya, karyawan. Perekrutan, pembinaan, dan pelatihan bagi karyawan menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Karyawan harus dipenuhi kebutuhan material, mental, psikologis, sosial, dan intelektual secara memuaskan, sehingga karyawan mau melakukan dan berbuat sesuatu untuk kepentingan perusahaan. Dan yang terakhir, customer. Masyarakat yang menjadi konsumen barang dan jasa sangat mengharapkan penyediaan barang dan jasa tidak mengalami gangguan sehingga perusahaan mampu memuaskan kebutuhan konsumen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai praktik-praktik dari manajemen sumber daya manusia. Kebijakan manajemen sumber daya manusia terdiri dari beberapa praktik seleksi. Semua ini dilakukan untuk mendapatkan manajer yang handal dan memahami tantangan yang menanti di depannya. Dan tahapan tersebut memudahkan kita untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan sesuai dengan keahliannya. Praktik-praktik manajemen sumber daya manusia tersebut diantaranya adalah yang pertama, internal career opportunities. Mengacu pada penggunaan internal labor market untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari eksternal. Yang kedua, training system formal. Mengacu pada pelatihan formal yang diberikan kepada karyawan, mengacu pada skill yang harus dikuasai dan beberapa sosialisasi. Kemudian, sistem penilaian kerja yang didasarkan pada hasil kerja ataupun perilaku kerja. Kemudian, profit sharing plan, pembagian hasil berupa material yang didasarkan pada kinerja organisasi. Selanjutnya ada employment security, sejauh mana pemberi kerja memberikan jaminan kerja bagi karyawan yang akan memberikan banyak implikasi strategik. Dan yang terakhir ada job definition,
Pendefinisian jabatan yang jelas akan membantu karyawan memahami tugas dan fungsinya secara baik, sehingga dapat dipastikan bahwa karyawan tidak akan melakukan aktivitas pekerjaan yang tidak terkait dengan fungsi dan tugasnya. Oke, dan itulah penjelasan mengenai manajemen sumber daya manusia dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.